jelas Pak Hasto tidak terlibat. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi hari ini dihadirkan saksi ahli bahasa setelah sebelumnya adalah saksi-saksi fakta, termasuk juga saksi dari penyidik KPK yang menjadi saksi. Ya, dari keterangan saksi ahli tadi bahwa ilustrasi yang disampaikan, konteks yang disampaikan itu berasal dari penyidik. Nah, sehingga tentu tujuan maksudnya kita bisa paham terhadap kepentingan dari penyidik yang juga bertindak sebagai pemeriksa, sebagai saksi, pokoknya merangkap banyak. Nah, untuk itu kita akan lihat edisi yang kedua nanti, dan begitu kepada penasihat hukum untuk dapat memberikan keterangan yang jelas. Pendapat saksi sebagaimana saksi ahli pidana itu sangat dipengaruhi oleh ilustrasi dari penyidik. Ketika ilustrasinya berubah, maka jawabannya analisisnya juga mengalami perubahan. Itu pada masyarakat Indonesia. Terima kasih. Saya menambahkan poinnya begini. Yang pertama, sejarah linguistik forensik itu, ya, yang disebut oleh ahli tadi, itu digunakan untuk membebaskan terdakwa, ya. Itu supaya tidak ada penyidik yang sewenang-wenang. Itu lahirnya linguistik forensik. Kenapa? Karena pokok dari tujuan itu melihat ini ada nggak tuduhan palsu, ini ada nggak hukuman palsu. Itulah muncul linguistik forensik. Di Indonesia kebalikan, justru linguistik forensik digunakan penyidik untuk berat-beratin terdakwa, berat-beratin tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli yang diajukan oleh KPK kemarin dengan tegas menyatakan keterangan ahli tidak dapat menggantikan keterangan saksi. Saya ulang, keterangan ahli tidak dapat menggantikan keterangan saksi, saksi fakta atau saksi mata. Jadi mau 1000 lembar dia ngomong, ahli ngomong, ya, 1000 menit beliau ngomong, tidak bisa menggantikan keterangan saksi. Keterangan saksi sudah jelas, Pak Hasto tidak terlibat, Pak Hasto tidak tahu, Pak Hasto tidak menalangi uang, Pak Hasto tidak menyuruh menenggelamkan atau merendam HP. Mau apa? Mau dibuat-buat ini? Nah, jadi yang mau kita garis bawahi adalah, dan lihat nanti setelah ini, ya break, kita akan tunjukkan faktanya kepada ahli, pasti berubah kesimpulannya, pasti. Jadi Ibu Bapak, ya, kalau sepanjang keterangannya itu berdasarkan BAP, sudah gugur, nggak bisa lagi dipakai, ya, nggak bisa dipakai BAP itu, nggak bisa. Ilustrasi apalagi? Faktanya jelas oleh saksi-saksi menerangkan bahwa Pak Hasto tidak terlibat. Ya, jadi kita terus berdoa, kita terus berharap semoga hakim berani menyatakan Pak Hasto bebas dari segala tuntutan. Amin. Baik, jadi tadi sebagai contoh ketika teks analisis kalimat tadi ada 600 untuk DP 200, tapi karena ada perspektif yang dibangun oleh penyidik, muncullah otak-atik 600 dikurangi 200. Nah, ini kan di luar dari teks, artinya ini suatu ilustrasi yang dipengaruhi oleh penyidik tersebut. Nah, kalau penyidik sebagai pemeriksa juga merangkap sebagai saksi fakta, ternyata bukan saksi fakta, kita sudah tahu apa kepentingannya. Nah, begitu selanjutnya, Bung Roni, kami silakan memberikan penjelasan. Terima kasih.
Tetap semangat Pak Hasto. Semangat Pak. Tuhan memberkati Pak. Mas To, saya selalu Pak. Maju tak kentar Pak Hasto. Merdeka! 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 Enggak sidang, ini dulu Bapak ini. Halo, ini utusan Ganjar. Siapa Ganjar? Makanya untuk Mbak, saya Pak. Pak Ganjar izin. Foto Di sini. Pak, foto dong, foto Pak Yosef. Kan bisa yang paling cantik. Pintar. Ya kemarin sana terus Soekarno itu. Iya iya Pak, iya iya. Alamannya nanti dulu, foto dulu. Foto dulu Ada foto dulu Pak Ganjar. Ayo foto Pak. Foto. Bapak Ibu, kita foto bareng dulu sama Pak Ganjar. Ayo, bikin barisan, bikin barisan. Ayo buruan, bocor. Ayo yang Fotonya dari sana. Foto sini, foto sini. Jangan di situ. Udah, cukup ya. sabar Pak. Itu waktunya Udah ya. Foto sini, foto sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, matur suwun. Lagi. Oke, saya ke sini aja ya. Jangan kali. Nomornya kalau makai simpen ya. Satu. Ini selebritis Pak. Ayo, Bapak Ibu kita foto makanya sini. Ya. Kita sini. Di meja Pak. Enggak. Gimana bro? Alhamdulillah aman. Bapak mau makan dulu? Bapak apa? Saya Satgas, mainkan Satgas. Kita foto aja ya. Boleh. Adanya. Sidang hari ini tanggal 12 Juni tahun 2025 ya, hari Kamis, tadi menghadirkan ahli bahasa
ya ahli bahasa yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ya, ahli bahasa ini membahas, mengkaji bahasa linguistik ya dari setiap perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan dari yang sudah ada di berita acara perkara ya, di BAP. Jadi dari BAP itu apa-apa saja isinya dibahas secara bahasa, itu aja. Tapi intinya begini, sampai pada saat ini ya dari dua tuduhan yang dituduhkan itu adalah yang pertama melakukan penyuapan dan obstruction of justice atau perintangan penyidikan, itu tidak ada bukti yang membuktikan bahwa ada peran Pak Hasto dalam dua pasal yang dituduhkan itu sampai saat ini. Intinya seperti itu. Terus nanti ada sidang lanjutan lagi nggak, Bang? Ada, setelah dari menghadirkan ahli dari bahasa dari JPU, nanti juga mungkin akan menghadirkan ahli dari PD Perjuangan. Dan nanti juga setelah itu ada lagi persidangan-persidangan ya, duplik, replik, dan pledoi, dan kemudian juga akan ada kesimpulan gitu loh. Jadi ini masih dalam perjalanan proses persidangan demi persidangan. Karena Pak Hasto kan dari awalnya bilang begini, sebagai warga negara yang taat pada hukum maka saya akan mengikuti proses hukum. Dan ini ya inilah dia menjalani konsekuensinya, walaupun dua tuduhan yang dituduhkan itu ya tidak terbukti ya, artinya dia menjalani hukuman sekalipun tidak ada kesalahan.